Shalom, selamat pagi, selamat mengikuti Menara Doa Pagi. Mari kita bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari ini. Kita bersyukur buat udara yang kita hirup, buat kehidupan yang Tuhan berikan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat kehidupan yang Tuhan berikan, buat kesehatan, buat udara yang Tuhan berikan. Semua itu karena anugerah-Mu. Terima kasih buat keluarga kami juga. Tuhan berkati semua keluarga-keluarga dari keluarga Menara Doa Pagi yang mengikuti dari berbagai tempat. Dimanapun kami berada, Tuhanlah yang memberkati. Berkati yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang miskin diperkaya, yang bodoh diberi hikmat bijaksana, yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan Tuhan bekerja bagi setiap kami lewat kebenaran firman Allah ini. Kami mau menjadi pribadi yang menjaga perkataan kami. Karena perkataan kami bisa menghancurkan, bisa membangun. Tuhan memberkati, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu hidup kami hanya karena kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopang kami, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami mau kembali nyatakan di hadapan-Mu ya Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah
bersyukur. Keluarkan suaramu, katakan terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan, Engkaulah harapan. Kami bersyukur atas segala anugerah-Mu Tuhan, segala kehidupan kami bersyukur. Apa yang telah terjadi, kami percaya Engkau mendatangkan kebaikan bagi kami. Asal kami hidup dengan firman-Mu. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur atas segala kebaikan. Kami bersyukur. Terpujilah Engkau, segala pujian, segala hormat hanyalah bagi-Mu. Kami bersyukur, terima kasih. Haleluya, haleluya. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagaikan emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami mendengarkan firman Allah. Biarlah oleh kuasa Roh Kudus kami dimampukan jadi pelaku firman Allah. Bapa, urapi lidah kami supaya kami menjaga perkataan kami, supaya perkataan kami tidak ada kata-kata kotor, tidak ada kata-kata sembrono, tidak ada kata-kata kosong, tapi kata-kata kami mendatangkan berkat, mendatangkan kasih karunia, menguatkan orang yang lemah. Setiap perkataan kami menjadi berkat bagi yang mendengarkannya. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat
mengikuti Menara Doa Pagi. Bapak Ibu, apabila belum subscribe, saya berharap Bapak Ibu bisa subscribe dan bisa membagikan link ini kepada banyak orang lain. Dengan membagikan link ini, Bapak Ibu sudah terlibat di dalam pemberitaan firman Allah. Hari ini, mari sama-sama kita belajar menjaga perkataan. Tulis dalam kolom, saya mau menjaga perkataan. Atau tulis dalam kolom, setiap perkataan saya menjadi berkat bagi yang mendengarkannya. Itulah Kristen, itulah anak Tuhan. Bahwa setiap dia bicara mendatangkan berkat. Tidak ada kata-kata kotor, tidak ada kata-kata kosong, tidak ada kata-kata merendahkan, tidak ada kata-kata menghancurkan orang lain. Kata-kata kita punya kuasa, kata-kata kita punya daya cipta, kata-kata kita menguatkan yang lemah, mendatangkan kasih karunia. Di dalam kitab Yakobus 3 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-5 saya akan bacakan. Yakobus 3 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-5. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda. Yakobus 3 ayat 3 dikatakan, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat Yakobus 3 ayat 4. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Yakobus 3 ayat 5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Saudara yang saya kasihi, banyak hubungan hancur bukan karena kekurangan kasih, tetapi karena perkataan yang salah. Banyak keluarga retak karena ucapan yang tidak terkendali. Banyak pelayanan terhambat bukan karena kurang talenta, tetapi karena lidah yang melukai. Seseorang bisa tampak sangat rohani, tetapi bila tidak mengendalikan lidahnya, ibadahnya sia-sia. Karena kualitas iman seseorang terlihat dari bagaimana ia berbicara. Surat Yakobus ini ditujukan kepada orang-orang percaya Yahudi yang tersebar karena penganiayaan. Mereka menghadapi tekanan hidup, kemiskinan, konflik, iri hati, pertengkaran, dan perpecahan. Yakobus melihat bahwa akar dari banyak persoalan jemaat bukan hanya tindakan mereka, tetapi cara mereka berbicara. Karena itu seluruh pasal 3 secara khusus membahas mengenai lidah. Saudara, satu pasal membahas tentang lidah. Artinya lidah itu sangat penting. Dalam bahasa Yunani kata glosa berarti lidah secara fisik, bahasa, perkataan, cara berbicara. Yakobus tidak sedang membahas organ tubuh, tetapi perkataan yang keluar dari hati seseorang. Matius 12 ayat 34. Matius 12 ayat 34. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Perkataan adalah cerminan isi hati. Maka kalau saudara melihat orang melukai seseorang, itu karena hatinya terluka. Apa yang keluar dari mulut adalah meluap dari hati. Jadi kalau hati saya terluka, saya pasti melukai istri, melukai anak-anak, melukai teman-teman, saudara-saudara. Kenapa? Karena hatiku sumbernya masih luka. Kalau hatiku sakit hati, kalau aku sakit hati, tersakiti, maka aku pun akan menyakiti keluargaku, menyakiti sesamaku.
Jadi kuncinya di mana? Kuncinya adalah hati kita yang penuh kasih. Hati kita yang dipulihkan mengampuni. Hati kita yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Hati kita yang penuh dengan kasih Kristus. Kalau hatiku penuh dengan kasih Kristus, maka kata-kataku pun akan mengasihi orang. Kata-kataku akan mendatangkan kasih karunia, akan menguatkan yang lemah, memberkati. Jadi kalau saudara melihat ada istri, ibu marah-marah, melukai suami anak-anaknya dan anak-anaknya, dan suami melukai istrinya, ayah melukai anak-anaknya. Kalau saudara melihat orang gampang sekarang melukai orang lain, karena mereka orang yang terluka. Orang yang terluka akan melukai. Tulis dalam kolom, orang yang terluka akan melukai. Ya, jadi Bapak Ibu kalau melihat orang melukaimu dengan kata-katanya, jangan balas. Karena memang dia orang terluka. Saya begitu, cepat saya melihat. Kalau ada orang kulihat kata-katanya kasar, melukai saya nggak balas, saya diam. Saya berdoa, dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan sembuhkanlah lukanya. Saya berdoa di hati saya, dia orang yang terluka. Jadi orang yang terluka itu adalah orang yang jadi korban. Jadi kalau saya tidak balas, saya diam, dia juga akan lebih cepat diam. Kalau dia terluka, melukai saya lukai lagi, wow, itu akan lebih parah saling melukai. Orang sehat, orang yang sehat hatinya, batinnya, tidak ada kata-kata kotor, tidak ada kata-kata melukai, tidak ada kata-kata menghancurkan. Dari kata-katamu akan tercermin isi hatimu. Samalah kalau di botol ini ada air putih, maka kalau saya tuangkan, pastilah air putih. Kalau dalam botol ini, dalam gelas ini ada kopi, saya tuangkan, pastilah kopi. Artinya apa? Apa yang di dalam gelas ini akan keluar. Demikianlah apa yang ada dalam hati saya, itu yang akan keluar. Maka kalau dalam hati saya yang ada hanya firman, kata-kata rohani, berkat, maka kata-kata firman yang keluar, kata-kata rohani yang keluar, kata-kata berkat. Jadi perbendaharaan di hatiku ini yang penting ku isi. Ini yang penting ku jaga, saudara. Jaga perbendaharaan hatimu. Melihat orang sempurna ketika dia mampu mengendalikan lidahnya. Lidah itu diibaratkan seperti kekang yang diletakkan kepada lidah kuda. Maka kita bisa mengendalikan kuda itu kemana perginya. Ke kanan kita tarik, maka tubuhnya ke kanan. Ke kiri, maka tubuhnya ke kiri. Kenapa? Karena kekang lidah membuat tubuhnya bergerak kemana kita mau. Demikian juga kapal laut yang besar. Katakan penumpangnya 3.000. Begitu banyak mobil di dalam, ada sepeda motor. Tetapi yang menentukannya ke kanan ke kiri terus tergantung kemudi yang kecil. Kemudi yang kita lihat kecil seperti setir. Itu menentukan kemana dia akan bergerak. Ketika kemudi yang kecil itu digerakkan ke kanan, maka seluruh kapal yang isinya ribuan dan banyak mobil dalamnya mengarah ke kanan. Tahukah saudara, lidahmu itu menentukan seluruh kegerakan tubuhmu. Kalau pagi ini lidah kita berkata, aku bahagia sekali, aku bersyukur karena Tuhan itu baik bagi saya. Saudara, ketika engkau bersyukur dan bahagia, maka pagi ini engkau akan bersyukur dan bahagia. Dan kalau engkau berkata, pagi ini aku semangat sekali karena aku percaya ada Tuhan menyertai aku, maka engkau semangat. Semudah itu. Tetapi ada banyak orang memilih yang negatif. Mereka berkata, berat kalilah hari ini. Kurasa gak mungkin laku jualanku. Kurasa sakit gini gak sembuh. Masalah rumah tanggaku gak mungkin dipulihkan. Anak-anakku ini pasti akan lebih hancur lagi ke depannya. Semua negatif yang diucapkan, apa yang saudara ibu katakan, maka itulah yang terjadi. Perkataan itu adalah doa. Perkataan itu adalah benih yang ditanamkan dan
yang ditabur itulah yang akan tumbuh. Perkatakan, anak-anakku hebat, luar biasa. Anak-anakku kepala, tidak ekor. Anak-anakku naik, tidak turun. Anak-anakku takut akan Tuhan. Anak-anakku dapat jodoh yang seiman. Anak-anakku berhasil punya masa depan yang penuh damai sejahtera, penuh harapan. Perkatakan iman, perkatakan harapan, perkatakan apa yang kita mau terjadi. Jaga lidahmu, jaga perkataan. Perkataan adalah cermin isi hati. Saudara yang saya kasihi, kita akan belajar perkataan memiliki kuasa membangun atau menghancurkan. Yakobus 3, 5-6 ini. Bisa perkataan orang itu membangun, bisa menghancurkan. Perkataan itu bahkan seperti api yang bisa membakar hutan. Coba lihat ketika panas terik di Indonesia di beberapa daerah provinsi. Kalimantan, Riau, daerah Pekanbaru, daerah-daerah yang penuh pohon-pohon pada musim terik. Maka kalau ada orang sembarangan membuang puntung rokok saja, satu puntung rokok yang kecil, bayangkan bisa membakar semua hutan itu, semua pohon itu dari satu puntung rokok kecil. Begitulah buasnya lidah kita ini, parahnya lidah kita ini. Kalau tidak kita kendalikan, satu perkataan toksik bisa menghancurkan orang lain. Coba, bukankah kadang-kadang pernah Bapak Ibu alami karena perkataan seseorang ibu gelisah, karena perkataan seseorang ibu jadi payah tidur. Tapi sebaiknya, kalaupun ke depan ada perkataan orang tidak baik bagimu, cuek, jangan peduli. Karena dia kata-kata negatif, kata-kata beracun, tidak pantas dikonsumsi. Tepis, cuek, tidur aja. Berserah kepada Tuhan. Anggap aja orang itu orang sakit. Sakit mental, sakit jiwanya, sakit rohaninya. Saudara yang saya kasihi, tulis dalam kolom, setiap perkataanku membangunkan orang lain. Tulis dalam kolom, setiap perkataanku membangunkan orang lain. Itu yang saya lakukan. Setiap perkataanku membangunkan orang lain, menguatkan orang lain, memberkati orang lain, mendatangkan kasih karunia. Saudara, Bapak Ibu, kalau jumpa sama saya 5 menit, percayalah, Bapak Ibu tambah semangatnya kubuat. Kenapa? Karena dalam diri saya ada Tuhan Yesus. Setiap orang jumpa sama saya 5 menit, dia cerita masalah hidupnya. Saya pastikan dalam tempo 5 menit, hidupnya bertambah semangat, bertambah motivasinya. Kenapa? Karena perkataan saya memperkatakan firman, menguatkan harapan, itu yang saya katakan. Saudara, lidah adalah api. Karena api memiliki 2 fungsi. Menghangatkan bisa, membakar bisa, tergantung. Kalau kata-kata kita membakar orang, membakar maksudnya adalah memberikan motivasi, semangat, boleh. Tapi bisa juga menghanguskan, menjadi dia terbakar, jadi kepikiran, stres, depresi. Hati-hati, jangan sampai menghancurkan. Jadi kata-kata kita ini, kita pastikan dulu hati kita, suasananya. Kalau hati kita penuh kasih, hati kita damai sejahtera, hati kita penuh firman, pasti itu yang keluar. Jadi kalau ada orang kata-kata kotor, karena di hatinya kotor. Kalau ada kata-kata orang menyakiti, karena di hatinya sakit. Kalau ada kata-kata orang melukai, karena hatinya penuh luka. Begitu pula perkataan. Satu kalimat bisa memberi semangat, bisa memulihkan hati, bisa menyelamatkan seseorang. Tetapi satu kalimat juga bisa menghancurkan harga diri orang, mematahkan semangat orang, merusak keluarga, memecah gereja. Ketika kita marah, jangan langsung kita ucapkan kata-kata. Lebih bagus kita tunda mengucapkan kata-kata. Ambil waktu 5 menit berdoa. Atau 5 menit jalan kaki keluar. Maka amarahmu akan turun 50%. Atau ambil air, minum di dapur, minum. Kalau bapak ibu lagi marah, ucapkan kata-kata, itu yang bisa muncul. Suami bilang, cerai kita. Istri bilang, ayo kita cerai, tanpa kau pun aku bisa hidup. Mereka saling membakar, rumah mereka hancur. Orang tua marah ke anak-anak, anak-anak kurang ajar, anak-anak yang tidak tahu untung, anak-anak jahat,
anak-anak bodoh, anak-anak gak ada gunanya kau dilahirkan. Kata-kata negatif itu merusak banyak anak-anak. Harusnya orang tua tidak boleh ucapkan. Bahkan membandingkan anak pun tidak boleh. Orang tua selalu berkata, engkau anak hebat, anak baik, anak takut akan Tuhan, punya masa depan penuh harapan. Api yang menyebar dengan cepat dan sulit dikendalikan. Yakobus ingin mengatakan, sekali perkataan keluar, kita tidak bisa menariknya kembali. Sama seperti api yang telah membakar hutan. Kita nggak bisa menarik api itu, kita hanya bisa memadamkannya. Saudara yang saya kasihi, jaga perkataanmu. Hati-hati menggunakan perkataanmu. Jangan sampai mengutuki orang lain. Sebelum berbicara, tanyakan. Yang pertama, apakah ini benar? Jangan sampai yang salah disampaikan. Apakah ini membangun? Apakah ini perlu saya sampaikan? Apakah ini disampaikan dengan kasih? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat Bapak Ibu lebih selektif dalam menyampaikan setiap perkataan. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Tulis dalam kolom. Bapak Ibu masih pedaskah atau lemah lembut? Coba jawab nanti dalam kolom, saya akan baca. Apakah Bapak Ibu orang yang termasuk lemah lembut? Kalau lemah lembut maka amarah orang makin redah. Tapi kalau Bapak Ibu makin penuh dengan kepedas, maka Bapak Ibu akan membangkitkan amarah dan kegeraman. Jawaban lemah lembut meredakan amarah. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi apa yang kita katakan itu yang kita terjadi bagi kita. Apa yang kita ucapkan itu doa terjadi bagi kita. Hati-hati apa yang kita katakan. Kolose 4 ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi kalau kita menjawab setiap orang, hati-hati, hati-hati. Karena apa yang kita jawab itu bisa menghancurkan orang, bisa menguatkan, bisa membangun. Jagalah perkataanmu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur lewat firman Allah mengingatkan kami menjaga perkataan. Biarlah setiap perkataan kami perkataan berkat, menguatkan, mendatangkan kasih karunia. Sehingga setiap orang mendengar perkataan kami terberkati. Mereka dikuatkan. Tidak ada kata-kata negatif dari mulut kami. Tidak ada kata-kata yang menjelekkan. Tidak ada kata-kata yang menghancurkan. Tidak ada kata-kata fitnah, gosip. Kami berdoa Tuhan tolong mampukan kami melakukan firman Allah. Supaya kami bisa mengendalikan lidah kami. Supaya di rumah kami, kata-kata kami memberkati anggota keluarga kami. Mampukan kami, ampunkan dosa kesalahan kami. Kalau ada hal-hal kata-kata kami yang melukai orang, menghancurkan orang, meracuni orang, memfitnah orang, menggosip orang, ampuni kami Tuhan, supaya kami hidup semakin serupa dengan Engkau. Kami berdoa sebentar bagi mereka yang sakit. Angkat tangan kananmu bagi engkau yang sakit. Letakkan di bagian tubuh yang sakit. Dengan iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus, tubuhmu disehatkan Tuhan, disembuhkan Tuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Sakit penyakitmu diangkat, semakin sembuh hari demi hari. Tuhan berkati obat-obat, tenaga medis Tuhan berkati, Tuhan urapi. Teruslah berkata sembuh, sehat, walaupun masih ada sakit. Dengan iman perkatakan, belum melihat sehat, tapi perkatakan aku sehat, aku sembuh, aku dipulihkan Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyembuhkan engkau. Hamba-Mu juga berdoa bagi keluarga yang saling melukai, keluarga yang jauh-jauhan suami istri, keluarga yang penuh pertengkaran. Hamba-Mu berdoa turunlah damai sejahtera, turunlah ketenangan, kekuatan, penyertaan Tuhan, sehingga semua keluarga yang mendengarkan firman ini terberkati dengan kerukunan dan kedamaian, sebab kesanalah Allah memerintahkan berkat. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sedang kesusahan ekonomi, keuangan, pekerjaan,
yang mau menjual rumah, menjual tanah untuk kebutuhan mereka. Hamba-Mu berdoa, berkatilah. Mereka juga yang sedang menuliskan di kolom untuk anak mereka dapat pasangan, dapat teman hidup, dapat pekerjaan, atau ujian-ujian yang sedang terjadi. Apapun yang di kolom yang mereka tulis di kolom ini, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong engkau. Tuhan menjawab, menyertai doamu indah pada waktunya. Asal engkau hidup di dalam perkenanan Tuhan. Tuhan berkatilah mereka. Hanya engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Allah. Tuhan menyinarkan wajahnya padamu. Tuhan memberkati perjalananmu. Tuhan membuat engkau berhasil dan beruntung. Tuhan membuat engkau mampu menjaga perkataanmu, menjaga lidahmu. Supaya setiap perkataanmu, perkataan berkat, menguatkan, mendatangkan kasih karunia. Engkau yang sakit telah disembuhkan Tuhan. Dengan iman dan percaya, kesembuhan milikmu. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu belum subscribe, kami berharap Bapak Ibu bisa subscribe dan bagikan link ini kepada banyak orang. Dengan membagikan link ini, Bapak Ibu sudah terlibat di dalam pemberitaan firman Allah. Bapak Ibu yang rindu konseling tapi tidak bisa call karena waktu saya sangat padat, kita konseling melalui chat WA saja. Saya akan upayakan membalas di 0811 63 73. Bapak Ibu yang sudah memberkati, mendukung pelayanan, mendukung hamba-hamba Tuhan lewat nomor rekening yang ada di bawah ini, kami ucapkan terima kasih. Tuhan mengembalikan berlipat ganda kepada Bapak Ibu. Besok kita ketemu kembali jam 5 waktu Indonesia Barat. Shalom, sarangeo.